Kalau nanti ke Eropa, saya titip sebagai anak Indonesia, jangan kelihatan terlalu kagum. Ya, biasa-biasa aja. Walaupun di dalamnya kagum, biasa-biasa aja. Dalam kagum ya, tapi jangan kasih lihat. Saudara-saudara, karena apa? Karena banyak gedung-gedung yang begitu indah yang mereka bangun, itu ternyata hasil kekayaan yang mereka ambil dari kita. Saudara-saudara, anaknya ponakan saya kalau saya datang nggak boleh panggil saya Eyang, jangan, Pak D. Eyang, Pak D. Begitu dipanggil Pak D, ini nih gue kasih hadiah. Enggak, kalau kalian jangan panggil saya Pak D. Panggil saya Akang. Saya minta dalam waktu 3 bulan harus ada Gerindra Institute. Mumpung belum dilarang, coba foto-foto semua ini, foto. Tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair. Sesudah itu tahun 70-an muncul Mozambik, Angola, dan sebagainya. Jadi kita menerima kedaulatan setelah perang kemerdekaan yang dahsyat, di mana pendiri-pendiri bangsa kita, pemimpin-pemimpin kita bersedia membakar kota-kota kita sendiri daripada kita terus dijajah oleh bangsa asing. Kita, terutama anak-anak muda, kalian yang akan mengambil alih dari kita semua, jangan pernah lupa, bangsa ini didapatkan melalui perjuangan yang berat, pengorbanan yang besar. Bandung Lautan Api, kita bakar kota kita sendiri daripada dikuasai Belanda. Kita bakar pabrik-pabrik kita sendiri. Kita ledakkan jembatan-jembatan kita sendiri daripada dijajah oleh bangsa asing. Dan begitu kita terima kedaulatan kita, penjajah pun, kaum imperialis itu tidak rela kita merdeka. Mereka meninggalkan bom-bom waktu. Silakan kita buka arsip, silakan kita belajar, kita pelajari sejarah. Begitu banyak indikasi DITI dibentuk oleh Intel Belanda, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan seterusnya. Kita ditinggalkan masalah demi masalah. Bisa dikatakan, walaupun proklamasi tahun 45, kita mulai membangun, benar-benar membangun bangsa Indonesia baru tahun 71, tahun 869. Jadi saudara-saudara,
25 tahun pertama negara kita penuh dengan peristiwa perang saudara. Selalu kita ricuh, rusuh, terus menerus. Saudara-saudara sekalian, saya dengan senior-seniormu, kawan-kawan lama saya, kita lahir dari kancah perang kemerdekaan. Pak Ical saya yakin, Pak Cicip, Agung Laksono, Pak Erlangga, kita besar waktu negara kita tidak punya apa-apa. Jadi kita saksi sejarah, kita mengalami, saya mengalami waktu masih kecil, rumah saya diserang oleh masa-masa ya lawan ideologi. Masa PKI waktu itu nyerang di Kebayoran. Kita alami perpecahan demi perpecahan, ricuh. Anda lihat di situ. Ada G30S, ada OPM, ada Pereri Permesta, ada Malari, ada dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, what is my point? Apa? Saudara-saudara, ternyata kalau kita benar-benar mau belajar dari sejarah kita sendiri, kita harus sadar dan kita harus mau untuk belajar dan buka sejarah. Kita harus belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan sejarah, supaya kita tidak terjebak. Saudara-saudara, apa arti yang saya ceritakan? Sebetulnya itu mulai dari 45, tapi ratusan tahun sebelumnya sudah mulai, yaitu penjajah bersilih ganti datang ke Indonesia. Kenapa? Karena Nusantara kita kaya. Kalau Nusantara kita nggak ada apa-apa, nggak mungkin mereka datang ke kita sini. Datang Portugal, datang Spanyol, datang Prancis, datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang. Saudara-saudara sekalian, kenapa mereka datang ke sini? Dan bukan kita yang ke sana, karena mereka tahu kita sangat kaya. Saudara-saudara, ratusan tahun kemudian mereka bisa menguasai Nusantara yang besar ini. Kenapa? Karena mereka punya pendekatan politik divida et impera, pecah belah, adu domba. Saudara-saudara, adik-adikku, sebetulnya pantasnya anak-anakku, tapi biar saya juga tetap muda, adik-adikku.